Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Mukmin manakah yang menunjukkan imannya bagi kalian?" Apa kata Rasulullah SAW? Mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Dan di akhir zaman, Rio Musketeer akan bersatu memerangi Islam. Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kita sedang melihat apabila mata seluruh manusia tertuju setiap hari pada Gaza, berita di mana-mana Gaza. Semua mengarah ke Gaza. Isyarat udah datang kepada kalian para pembawa panji itu. Apabila kalian menyaksikan mereka, fatayuhu, bergabunglah bersama mereka, bersumpahlah kepada pemimpin mereka. Di tengah-tengah mereka ada Muhammad bin Abdullah al-Mahdi. Lalu kalian akan berperang dengan Dajjal dan olahlah. Artinya, aku sudah memberikan wahyu kepada kalian. Aku ajarkan hikmah kepada kalian. Nanti jika kekasihku Muhammad SAW datang kepada kalian, la tu'minunna wa la tansurunna. Sungguh kalian akan beriman kepada Muhammad dan akan mengikuti sunnah dan menolongnya. Aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Apakah kalian menerima perjanjianku ini? Ini kata Allah kepada para nabi dan rasul. Maka semua nabi rasul mengatakan, qalu aqrarna. Ya Allah, kami siap. Kami akan beriman kepada Rasulullah Muhammad dan kami akan menjadi umatnya, menolongnya. Kalau fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu saksikan, aku menyaksikan bersama kalian. Merinding ya Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-82-nya Allah menegaskan. Padahal yang Allah hadapi ini para nabi dan rasul. Tapi Allah seolah-olah memberikan ancaman, faman tawalla ba'da dzalika, siapa yang berpaling dari perjanjian ini, beriman kepada Muhammad kekasihku dan menjadi umatnya, berpaling dari kewajiban ini, faulaika humul fasiqun, dia termasuk orang-orang fasik. Padahal yang Allah ajak ngobrol ini para nabi. Bayangkan para nabi dan rasul jika tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, Allah ancam fasik. Lalu bagaimana kita umatnya Bapak Ibu sekalian? Allahu Akbar. Inilah arti kedudukan Rasulullah bagi kita. Rasulullah SAW bukan hanya nabi dan rasul bagi kita, tetapi Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, adalah nabi dan rasul bagi semua nabi dan rasul. Atau masih di dalam kitab yang sama, riwayat berikutnya, paragraf berikutnya di halaman sebelah kanan. Saya lihat ada riwayat Rasulullah mengatakan begini, "Lau asbaha Musa lau kana Musa wa Isa hayyain." Andai Musa bin Imran ada di sana, Isa bin Maryam ada di sana, lama usiyahum hatta yasbi'an. Allah tidak akan melapangkan urusan hidup mereka sehingga mereka datang menjadi umatku. Allahu Akbar. Jika ada nabi dan rasul yang bertemu dengan Rasulullah SAW, artinya wajib meninggalkan tugas kenabian mereka dan bergabung menjadi umat bagi Rasulullah seperti kita. Allahu Akbar. Jamaah, sepi ini kemana jamaah? Lanjut jamaah. Bunda-bundanya, bunda suara saya jelas bunda? Bunda, suara saya jelas bunda? Wajah saya jelas? Jelas sekali. Baik, Masya Allah. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Rasulullah SAW adalah nabi dan rasul bagi para nabi dan rasul juga. Artinya para nabi dan rasul harus meninggalkan tugas mereka dan bergabung menjadi umat bagi Rasulullah SAW. Betapa mulianya Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, jika Taurat saja tidak boleh disandingkan dengan Quran, lalu bagaimana dengan apa yang terjadi hari ini dilakukan oleh umat Islam? Umat Islam mencampur adukan filosofi Yunani, karya para filsuf mereka. Ada demokrasi karya Sokrates, ada Plato dengan monarkinya, ada Aristoteles dengan republikanya, politika republikana. Diambil, diadopsi untuk bagaimana mengurus umat. Padahal Al-Quran dan Sunnah sudah Allah datangkan. Ya, tentu lebih sesat lagi. Taurat aja nggak boleh disandingkan. Lalu bagaimana dengan filosofi Yunani? Sekali.
Inilah yang membuat umat Islam mudah diperangi. Kita dibantai, kita diadu domba, kita dipecah belah dengan strategi klasik Barat selepas luntuhnya Turki Utsmani dengan strategi divide et impera. Dipecah belah menjadi dalam frame nasionalisme. Sudah dipecah belah dalam frame nasionalisme. Kita dipecah belah dalam multi ormas, orpol, sekte, madhab. Makin mudah umat Islam diadu domba dan dipecah belah. Dan makin lemah umat Islam berkuatan. Hal inilah yang terjadi. Palestina dikelilingi oleh 364,76 juta Muslim Arab. Di Palestina ada 4,29 juta Muslim. Dan di Palestina tidak lebih dari 9,6 juta Yahudi. Kok bisa Yahudi membantai Gaza selama 2 tahun? Ada apa dengan Muslim Arab saat ini? Ini bukti Bapak sekalian bahwa umat Islam sudah tidak lagi mukhlisin al-din, sudah tidak lagi punya izah karena dipecah belah dan dialog. Kenapa? Karena filosofi Yunani dicampur aduk dengan Quran dan Sunnah. Sekali lagi Bapak Ibu, ya, Taurat saja tidak boleh disandingkan dengan Quran, apalagi tadi hasil karya akal budi para filsuf Yunani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Nah, maka di sini kita bisa melihat betapa mulianya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ini akan menjadi saksi bagi para nabi dan rasul. Termasuk ketika para nabi dan rasul diminta LPJ-nya oleh Allah SWT. Ada sesuatu yang menarik terkait dengan hal ini. Ketika Allah memanggil Nabi Nuh alaihissalam. Saya baru memahami ketika saya membaca kisah Nabi Nuh bahwa ternyata Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris bukan Rasul. Mereka Nabi. Karena di zaman mereka masih umat Islam masih bertauhid. Manusia masih menyembah Allah. Belum ada inhirafuhum anit tauhid. Belum ada penyimpangan akidah pada saat itu. Adapun manusia menyembah selain Allah pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Manusia menyembah patung Nabi Adam yang dibuat oleh Bani Kabilah. Nah, hal ini bisa Bapak Ibu baca di dalam kitab Talbis Iblis karena Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Sekarang sudah ada terjemahnya, Perangkap Setan. Bagus di bukunya. Sana dibahas bagaimana sejarah manusia menyembah selain Allah. Dan apa yang pertama kali disembah selain Allah itu ternyata adalah patung Nabi Adam sendiri. Ya, di dalam kitab tadi. Nah, Allah memanggil Nabi Nuh alaihissalam. Yuda'anuhun yawmal qiyamah. Nuh dipanggil pada hari kiamat. Hal balataya Nuh, apakah kau telah menyampaikan wahyuku, perintahku kepada hamba-hambaku umatmu Nuh? Bala ya Rabb, qad balagtu risalatak. Betul ya Allah. Labbaika wa sa'adaika ya Rabb. Kul khairin biyadik. Itu jawaban para nabi sebagaimana jawaban malaikat ketika hendak menjawab firman Allah, perkataan Allah. Qad balagtu risalatak ya Rabb. Betul ya Allah, aku sudah menyampaikan perintahmu pada umatku. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam itu diutus pada usia 480 tahun, Pak. Jamaah, usia Nabi Nuh ketika diutus menjadi nabi dan rasul yang pertama itu 480 tahun. Dakwah 120 tahun, siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, campur, sembunyi-sembunyi ya terang-terangan. Tapi sedikit yang beriman. Banyak yang mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Didustakan ketika di dunia. Maka di akhirat pun didustakan oleh kaumnya. Sebetulnya Allah Maha tahu, tapi Allah ingin persaksian. Maka dipanggil kaumnya. Ta'alu. Sini kalian. Ini Nuh nabiku dan rasulku yang aku perintahkan untuk menyeru kalian menyembah aku. Hal balladukum? Apakah Nuh telah menyampaikan perintahku kepada kalian? Menyeru kalian menyembah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Di dunia Nabi Nuh didustakan. Di hadapan Allah pun didustakan Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata kaumnya? Ma atana min ahadin wa ma atana min nadhirin. Gak pernah ada seorang Nabi pun datang pada kami, ya Allah. Terbelalak Nabi Nuh. Wa ma atana min nadhirin. Tidak pernah ada seorang pemberi peringatan pun kepada kami. Kalau kami tidak menyembah Engkau ya Allah, kami akan diazab oleh Engkau murka pada kami. Nuh gak pernah datang kepada kami. Allah terbelalak Nabi Nuh. Kalau bahasa saya kurang ajar kalian ya. Aku 120 tahun dakwah kepada kalian. Siang malam aku dakwah kepada kalian. Kalian bilang aku gak pernah datang kepada kalian. Allahu Akbar. Beginilah bagaimana Nabi Nuh ditentang dan diingkari, dikufuri oleh kaumnya di hadapan Allah.
di yaumul hisab ketika LPG Nabi Nuh diminta oleh Allah. Maka kemudian Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wa may yashaddaka ya Nuh?" Lalu apa? Siapa yang menjadi saksi bagimu? Kamu mendustakan engkau. Katanya engkau nggak pernah dakwah pada mereka. Maka apa jawab Nabi Nuh alaihissalam? Dengan mantap Nabi Nuh menjawab, "Ya Rabb, alladzina yashhaduna li annani qad balagtu risalatak ilaihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuh." Yang menjadi saksi bagiku ya Allah kalau aku sudah menyampaikan perintahmu menyuruh manusia untuk menyembah, menyuruh umat untuk menyembah engkau. Dan tidak mempersukan kau sedikit pun Muhammad dan umat. Subhanallah. Dipanggillah Rasulullah SAW kekasih Allah. Ta'ala ya Muhammad. Habibi, kemari Muhammad. Maka Rasulullah SAW ditanya, hal balagh? Apakah Nuh telah melaksanakan perintahku? Ajal ya Rabb, innahu qad balagha risalatah. Betul ya Allah, Nuh telah menyampaikan risalahmu kepada mereka. Mereka sudah disuruh oleh Nuh. Allahu Akbar. Isra. Dulu nih, ayat bayan, tunjukkan kepadaku mana buktinya. Maka Rasulullah memanggil umatnya. Dan yang dipanggil dari umatnya adalah para ahlul Quran. Hafizul Quran. Kamu baca ayat ini, surat ini ayat sekian. Baca kamu surat ini ayat sekian. Baca kamu surat ini ayat sekian. Satu persatu umat Rasulullah SAW membacakan wahyu Allah yang telah Allah berikan pada mereka. Dan kaumnya mendengarkannya. Allahu Akbar. Giliran umat Nabi Nuh yang terbelarak. Dan Nabi Nuh menangis. Umat yang hidup di akhir zaman bisa menyaksikan tahu apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Allahu Akbar. Jamaah, ketika Rasulullah SAW memiliki kemuliaan yang tadi. Satu, imamatun nasi ajma'in. Imam umat manusia, pemimpin umat manusia, bukan Nabi Adam. Yang kedua, Nabi dan Rasul bagi para Nabi dan Rasul semuanya. Yang ketiga, rahmatan lil alamin. Maka tentu umatnya memiliki keutamaan juga. Demikian Allah jelaskan tentang posisi kita dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Di dalam surat Ali Imran ayat 143, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahidan." Al-Baqarah 143. Ya, Al-Baqarah 143. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat yang terpilih. Yang menjadi saksi bagi umat manusia nanti di hadapan Allah. Bayangkan kita menjadi pertaruhan bagi reputasi para Nabi dan Rasul semua. Maka bayangkan jika yang dipanggil Rasulullah adalah anak-anak kita. Yang menjadi hamilutul Quran. Yang ditunjuk oleh Rasul untuk membacakan ayat untuk menyelamatkan para Nabi dan Rasul adalah anak-anak kita. Beginilah cara Allah memuliakan ahlul Quran ketika di akhirat. Di dunia mereka memuliakan Quran, maka di akhirat giliran Quran memuliakan mereka. Subhanallah. Mudah-mudahan ada di antara anak-anak kita yang terjadi yang seperti itu. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah, sepi sekali di jamaah. Jamaah. Woi jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana jamaah. Ustaz Maulana itu. Ustaz Ahmad Maulana. Ustaz Maulana KW. Bingung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang kemuliaan umat ini, umat Rasulullah ada beberapa fase. Setidaknya ada 5 fase yang Rasulullah sebutkan. Berarti ada sulatun minal awwalin, wa qalilun minal akhirin, wa sulatun minal akhirin. Jadi umat Rasulullah ada kelompok generasi pertama dan ada kelompok generasi terakhir, yaitu kita. Jika dibandingkan antara kita dengan sahabat, Bapak Ibu, kira-kira yang terbaik imannya siapa? Para sahabat apa kita? Sahabat. Bukan kita, Pak. Sahabat. Baik. Yakin Pak sahabat yang terbaik imannya? Yakin. Baik. Sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar. Sepakat. Abu Bakar adalah manusia yang paling mulia di muka bumi. Rasulullah SAW mengatakan, "Mada'atu rajulan adahu liyu'mina billahi azza wa jalla wa la ayyusika bihi syai'an yarfadu lillah Abu Bakar." Belum pernah aku mendakwai seseorang
Yang aku dakwahi dia agar beriman pada Allah tanpa penolakan, tanpa reserve, langsung sami'na wa ta'na. Abu Bakar. Begitu diajak masuk Islam beriman pada Allah, langsung aku beriman ya Rasul. Tidak ada reserve, tidak ada tawar-menawar. Abu Bakar. Dan Abu Bakar ketika berinfak di jalan Allah, semua hartanya disedekahkan. Ya Allah, ya Rabb, ma aqsadu maluka ya Abu Bakrin, hal biatasaddaqta. Banyak sekali harta yang kau bawa Abu Bakar. Apakah dengan semua hartamu ini, apakah dengan semua harta ini kau bersedekah? Ajal ya Rasulullah. Hada malikuluh. Hada malikuluh. Ini hartaku semuanya Rasulullah. Aku berinfak di jalan Allah. Ini hartaku dan ini jiwa ragaku. Aku menjual jiwa dan hartaku kepada Allah. Idan matab kini usrika fil bait. Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu di rumah? Kalau semua hartamu kau sedekahkan, apa yang kau sisakan untuk keluargamu di rumah? Aku sisakan Allah untuk mereka ya Allah. Allah punya langit dan bumi. Allah bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan. Luar biasa. Itu Abu Bakar ketika bersedekah. Kalau kita gimana Bapak Ibu? Ada kensreng, lewat. Nah, kita buka dompet ya. Dilihat ada yang merah. Yang merah, lewat. Yang biru, lewat. Yang hijau, lewat. Ada yang abu-abu. Diambil yang abu-abu. Ketika yang abu-abu diambil, yang merah jatuh. Dia tidak tahu yang merah jatuh. Yang abu-abu diambil. Masukin. Digeser itu kotak infak. Dari belakang ada yang nepuk. Maksudnya ngasih tahu ini 100 ribunya jatuh, tapi nggak ngomong. Ya ambil 100 ribu. Hebat 100 ribu, banyak duitnya dia. Dimasukin ke kotak infak. Ditepuk lagi, itu uang Anda tadi jatuh 100 ribu. Allah. 102 ribu infak saya. Itu kita, bukan Abu Bakar, tapi saya yakin nggak jamaah di sini. Betul? Jamaah di sini enggak ya jamaah? Nah, Allahu Akbar. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW menyatakan kalau Abu Bakar ini dahsyat imannya. Apa kata Rasulullah SAW ketika berbicara tentang kualitas iman Abu Bakar radhiyallahu an? Lau zinat imanu Abi Bakrin bi imani sakolain rarajuhat. Andai ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan iman jin dan manusia, dikumpulkan semua imannya, ditimbang dengan imannya Abu Bakar, masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Jin dan manusia dikumpulkan imannya, Pak. Tidak ada artinya dibandingkan dengan imannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Maka tidak salah kalau sahabat Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar. Aina Abu Bakrin lirhadu fiyya. Mana Abu Bakar? Masuklah ke dalamku. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq dipanggil dari semua pintu surga. Pak, jemaah, kita dipanggil dari pintu mana? Kalau Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga, kita dipanggil dari pintu mana? Ya, insya Allah dari pintu surga. Umar bin Khattab, setengah dari kualitas imannya Sayyidina Abu Bakar. Dan kita tahu Umar bin Khattab adalah asyaddu ta'atan fil jahiliyah. Sahabat yang paling taat dalam adat akidah jahiliyahnya itu Umar bin Khattab. Namun ketika masuk Islam disibgoh oleh Islam, apa yang terjadi? Kata Rasulullah SAW, walau wuzilat imanu Umar bin Khattab bi'adadi nujum fis sama la rajuhat. Andai ditimbang imannya Umar bin Khattab dibandingkan dengan semua bintang yang ada di langit, bintang di langit tidak ada artinya. Masih lebih berat imannya Umar bin Khattab. Allah. Inilah hebatnya sibghatullah. Sejahiliah apapun, kalau dia sudah disibghah oleh Allah, hijrahnya mantap, luar biasa. Sampai-sampai Umar bin Khattab berjalan dari arah sana. Rasulullah menatap Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Hebat benar, mulia benar nih sahabatku yang satu ini. Rasulullah melihat ke sana padahal gak ada siapa-siapa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah wa Akbar. Ada apa ya Rasul? Lihat, Umar berjalan dari sana. Umar tidak sadar iblis Ajazir tuh. Dia lagi lihat kita. Ngapain Muhammad sama kaumnya? Subuh-subuh kayak gini. Iblis tidak tahu di depannya ada Umar.
Mereka hampir berpapasan. Begitu iblis melihat di depannya ada Umar, iblis lari tunggang langgam. Allahu Akbar. Iblis Ajazil berpapasan dengan Umar bin Khattab yang lari iblis. Lah kita pulang kajian malam dari masjid ini. Di jalan ada yang putih loncat-loncat. Siapa yang lari duluan? Itulah bedanya kita sama Umar, Pak. Dahsyatkan iman mereka. Sekali lagi jamaah, kalau dibandingkan antara sahabat dengan umat akhir zaman kita misalnya, siapa yang hebat imannya? Sepi. Jamaah. Oi jamaah. Mau masuk surga? Langsung apa mampir dulu ke neraka? Oh langsung. Hari ini? Oh jangan. Masih betah di balik papan ya. Jamaah. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ayul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Bang, saya pengen lihat layar ya bang. Jadi kurang kelihatan terus saya kesembunyi terhalang sama ya. Boleh maju sedikit, Mas? Rasulullah bertanya kepada para sahabat, Ayul mu'minina ajaba ilaikum imanuhum. Mumin manakah yang menakjubkan imannya bagi kalian? Para sahabat membayar menjawab, Al-malaikatu ya Rasulullah. para malaikat ya Rasulullah. Humul ladina ajaba ilaihim imanuhum. Para malaikat ya Rasulullah. Mereka adalah golongan kaum yang tidak pernah berbuat maksiat sepanjang hidup mereka. La ya'suna pada mata hayati walau tarfata ain. Gak pernah maksiat kepada Allah walaupun sepincing mata pun. Dalam bayangan sahabat demikian. Tapi apa kata Rasulullah? Laisana mereka. Bukan malaikat. Bukan malaikat itu. Kaifa la yu'minuna? Inda rabbihim. Bagaimana malaikat tidak beriman? Mereka ada di sekeliling Allah. Mereka dekat dengan Allah. Mereka ada menelanjangi arsy Allah. Wajar mereka beriman. Mereka dekat jaraknya dengan Allah ketimbang kita. Jadi bukan malaikat yang menakjubkan imannya. Lah. Ketika bukan malaikat, sahabat ada yang menjawab, Antum ya Rasulullah, anda ya Rasul. Anda ya Rasulullah para nabi dan rasul. Yang menakjubkan imannya tentunya bagi kami. Anda dan para nabi dan rasul adalah manusia terbaik pilihan Allah dan Rasul. La lasna. Bukan kami. Bukan ya Rasulullah. Kaifa la nu'minu? Bagaimana kami tidak beriman? Wal wahyu yunazzilu ilaina. Wahyu turun pada kami. Di saat kami dakwah ada yang mendebat, ada yang menentang. Allah turunkan wahyu, terjawab tuh hujah mereka, penentangan mereka. Ada yang memerangi kami ketika kami berdakwah. Allah beri kami mujizat. Aman kami. Kalah mereka. Aman kami. Bagaimana kami tidak beriman? Wahyu turun selalu menjawab semua problema yang kami hadapi dalam dakwah. Bingung para sahabat. Kalau malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, idzan famanil ladina ajaba ilaina imanuhum. Lalu siapa mukmin yang menakjubkan imannya mereka? Di antara sahabat ada yang angkat tangan. Nahnu ya Rasulullah sahabuk, kami ya Rasulullah sahabat Anda kalau begitu yang terbaik imannya. La lastum. Bukan kalian. Oh, ternyata bukan Abu Bakar Pak yang terbaik imannya. Sehebat itu sahabat Abu Bakar bukan. Dan bukan pula Umar. Kaifa la tu'minuna wa ana baina zalikum? Bagaimana kalian tidak beriman kepada Allah? Aku ada di tengah-tengah kalian. Abu Bakar sehebat itu, Rasulullah yang langsung mentarbiahnya. Betul? Umar sehebat itu, dia ada bersama Rasulullah SAW. Kalian bisa melihat bagaimana aku meniti jalan menyembah Allah seumur hidupku. Setiap hari 24 jam bagaimana aku beribadah mengabdikan diri kepada Allah. Kalian cuma mengikuti aku saja. Selamat kalian. Ada di antara kalian berbuat dosa, aku tegur dia. Selamat dia api neraka. Dari ancaman neraka. Oh tidak beriman gimana kalian? Akhirnya bingung para sahabat Bapak Ibu. Idan, kalau malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, dan kami bukan. Idan famanil ladina ajaba ilaina imanuhum. Kalau siapa yang menakjubkan imannya bagi kami? Kira-kira kalau pertanyaan itu disampaikan kepada kita Bapak Ibu, jawabannya siapa? Kita yakin. Luar biasa. PD 300% ini.
Apa kata Rasulullah SAW? Alladzina ajaba ilaina imanuhum. Orang-orang yang menakjubkan imannya bagi kita. Humul ladzina yuhyina min ba'dikum. Mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka yang hidup di akhir zaman. La yatahiku bi wala bikum. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku dan tidak sejaman dengan kalian. Wa yajiduna suhufan wa yu'minuna mimma fiha. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran. Dan mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Mereka hanya bertemu dengan lembaran-lembaran mushaf Quran dan mereka beriman kepada apa yang di dalamnya. Itu yang menakjubkan imannya. Dan aku rindu ingin bertemu dengan mereka. Allahu Akbar. Jamaah. Dari mana kita tahu Allah Tuhan kita kalau bukan dari mushaf Quran ini? Betul? Betul? Dari mana kita tahu Islam fitrah kita kalau bukan dari mushaf Quran ini? Dari mana kita tahu Allah nak mengutus Nabi dan Rasul kita adalah Muhammad Rasulullah yang tercinta. Kalau bukan dari mushaf ini, demi Allah, ini tiket kita untuk menjadi umat yang terbaik umatnya. Allahu Akbar. Kenapa kita menjadi umat yang terbaik? Hari ini jawab. Pertarungan antara hak dan batil sampai pada babak final. Al-asratu baina al-haqqi wal batil la tantahi bi wafatin Nabi Muhammad SAW. Pertarungan antara hak dan batil tidak berhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sekali lagi Bapak Ibu, Rasulullah SAW sudah 14 abad wafat meninggalkan kita. Apakah pertarungan antara hak dan batil ini berhenti dengan wafatnya Rasulullah? Bal tastamir ila nihayatiha. Bahkan pertarungan antara hak dan batil ini sampai pada babak finalnya Bapak Ibu. Allahu Akbar Bapak Ibu. Saya menggambarkan hal ini. Ini ada satu gambaran sketsa peradaban kita secara singkat. Terinspirasi dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 103. Al-Baqarah ayat 30. Ketika Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Ada dua respon yang berbeda. Respon pertama datang dari para malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ya Allah, kenapa Engkau hendak menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah sesama mereka? Kami selalu bertasbih kepada Engkau ya Rabb, mensucikan Engkau. Kenapa bukan kami saja menjadi khalifah di muka bumi? Tidak, antum khalifati fis sama. Kalian malaikatku, khalifahku di langit. Sementara di muka bumi akan aku ciptakan makhluk yang bernama manusia. Nanti mereka akan berbuat kerusakan, ya Allah akan menumpahkan darah sesamanya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang tidak kalian ketahui. Ini jawaban dari Allah. Ya. Aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Suwinah Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir mengatakan, Innakum ya malaikati Inni a'lamu minal maslahati rajiyah fi halki hadha as-sanaf ala al-maqasid alladhi zakartum ma la ta'lamuna antum. Sesungguhnya aku lebih mengetahui atas kemaslahatan yang kuat terkandung pada penciptaan makhluk yang satu ini, atas maksud yang kalian pertanyakan, sesuatu yang kalian tidak tahu malaikatku. Fa ini sajadu fihimul anbiya. Aku akan menjadikan dari anak cucu Adam para nabi. Wa ursilu fihimur rusula. Aku akan mengutus para rasul dari anak cucu Adam. Wa ursilu fihimur rusula. Aku akan mengutus dari anak cucu Adam para rasul. Wa yujidu biha siddiqun wa yujrikahimus siddiquna wa syuhada. Kalian akan mendapati para siddiqin dan syuhada, wasalihun wal ubad. Terus sampai akhir Bapak Ibu. Wassalamuhu alaih. Saya gambarkan seperti ini. Kalian malaikatku tidak tahu. Aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul. Rijal al-mukhtarin. Laki-laki terbaik yang akan aku utus menjadi nabi dan rasul.
ثم أنزلنا إليهم الرسالة lihat ya ummati ala hadas siratil mustaqim hatta tartahi hayatihum fil jannah. aku beri mereka wahyu agar mereka membimbing umatku hidup melalui siratal mustaqim ini sehingga di akhirat kehidupan mereka berakhir di surga. Andai waktu kita panjang, saya butuh 2 jam untuk membahas arti siratal mustaqim, Bapak Ibu. Ya, kecuali Bapak Ibu sepakat sekarang sampai jam 10, Bapak Ibu. Boleh saya bahas. Jemaah. Sampai jam berapa? Oh, jam 11 malah nantang saya jam 11. Kalau jam 11 nantang saya, nanti kita ya, nggak yakin saya sampai jam 11 Bapak Ibu bertahan di sini. Sekalipun hujan. Kenapa? Saya yakin jam 7 banyak yang muntader. Tahu muntader? Mundur tanpa berita, pulang satu-satu. Jawab. Nanti saja kalau kita datang lagi, kalau saya diundang lagi kemari, insya Allah kita bahas siratal mustaqim. إنكم يا ملائكتي لا تعلمون بأنني سأخرج من ابن آدم الصديقين الذين يصدقون ما أنزلت إلى في الدنيا. Yusaddaku risalatil anbiya wal mursalin. Kalian tidak tahu malaikat itu, aku akan mengutus dari anak cucu Adam para sidikin, Orang-orang yang membenarkan risalah yang aku berikan pada mereka, sekaligus membenarkan kenabian dan kerasulan mereka. Kalian malaikatku tidak tahu, aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para syuhada. orang-orang yang berjihad, alladzina yujahiduna fi sabilillah hatta nihayatihim. Orang-orang yang berjuang, berjihad, membela kebenaran risalahku sampai titik darah penghabisan mereka. Kalian malaikatku tidak tahu, aku akan melahirkan para solihin dari anak cucu Adam. Orang-orang yang membuktikan iman dalam hati mereka bila amal salihah dengan kebajikan yang mereka tebar di muka bumi. Kalian malaikatku tidak tahu, aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para ulama. Ketika aku panggil kembali ke hadapanku kekasihku Muhammad, maka berhentilah di salah saat itu dan akan aku utus para ulama alladzina yarisuna birisalah anbiya wal mursalin, yang menjadi pewaris risalah para nabi dan rasul. Kalian malaikatku tidak tahu, aku akan melahirkan dari anak cucu Adam kaum mukminin. Orang-orang yang membangun hidup dan kehidupan mereka alal i'tiqadi bi anna rabbuhum. Orang-orang yang membangun konsep hidup dan kehidupan mereka berdasarkan keyakinan aku Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta, pencipta mereka, Tuhan mereka satu-satunya. Kalian malaikatku tidak tahu, aku akan melahirkan dari anak cucu Adam kaum muslimin, orang-orang yang totalitas menyerahkan hidupnya kepadaku. Dan di akhir zaman akan aku menangkan risalahku dengan Taifah Mansurah yang akan selalu aku menangkan dalam setiap episode pertarungan. Akan aku pimpinkan mereka oleh anak cucu kekasihku Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. InsyaAllah sepertinya saya mencium aroma Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi sudah ada Bapak Ibu bersama kita. Tanda-tanda Rasulullah sebutkan tentang Imam Mahdi hampir semuanya ada. Ya, tinggal menunggu Allah mewafatkan Raja Hijaz. Ciri beliau akan hadir idza mata Malikul Hijaz. Apabila Raja Hijaz meninggal dunia. Aina al-Hijaz? Al-Hijaz ma al-makan ma bain al-Makkah wal Madinah wal Hijaz. Tempat yang terbentang antara Makkah Madinah itulah Hijaz. Oh, berarti Raja Saudi Arabia. Dulu ada Mukrim bin Abdul Aziz, anak bungsu dari Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, founding father Saudi Arabia. 2015, helikopter yang dinaiki oleh Mukrim bin Abdul Aziz ada yang nembak. Jatuh, meledak, Mukrim bin Abdul Aziz meninggal. Otomatis Raja Salman menjadi raja yang terakhir Saudi Arabia. Sekarang sudah 90 tahun Pak usia beliau. Sudah sakit-sakitan, pernah dibawa ke ICU. Kira-kira berapa lagi usia Raja Salman? Kita bisa menghitung kan? Bisa menghitung hari-hari beliau. Artinya Muhammad bin Abdullah Imam Mahdi sudah ada. Jadi berikutnya apa? Yaktafiru salah satu yang kami zikr. Akan berperang 3 putra mahkota di sisi kalian. Seperti akan
Akan berperang 3 laki-laki di sisi terbenar kalian, Ka'bah. Jadi Mekah, Masjidil Haram akan bersimbah darah pada Nabi. Akan ada pertarungan 3 laki-laki di Masjidil Haram. Intisar dan terima taf. Akan terpencar, akan berserakan darah di mataf tempat kita tawaf. Ini Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Saud, pendiri Saudi Arabia. Beliau mendirikan Saudi Arabia pada tanggal 23 September 1932. Ya. Founding Father Saudi Arabia. Kemudian beliau mempersatukan 13 kerajaan termasuk Mekah, Madinah 4 dan 11. Nah, ini putra-putra beliau sekarang Raja Salman. Nah, Mukrim bin Abdul Aziz meninggal dunia di 2015. Otomatis belum menjadi raja terakhir. Nah, maka tentu putranya Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota. Dulu ada Mukrim, ada 3. Mukrim bin Abdul Aziz, Muhammad bin Nayef, dan Muhammad bin Salman. 3 laki-laki. Kata Rasulullah akan berperang 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Qur'an ibnu Khalifatin. 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Semula yasiru ila wahidin minhum, tapi salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Ya, Raja'a ilaihim ta'ifatun mansurah min kibalil masrik. Maka datang para pembawa panji hitam, pasukan pembawa panji hitam yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, seperti bendera Baikar Subuhan Balikpapan. Warnanya hitam, tulisannya putih ya. Pernah saya kibarkan di Masjidil Aqsa, Mas. Saya pulang dari Ambon, di Ambon yang menerima dakwah kami Baikar Subuhan. Alhamdulillah. Kami keliling Indonesia atas kerjasama dengan Baikal Sumbuhan salah satu. Bapak Ibu dan saudara, Udah datang kepada kalian para pembawa panji hitam. Apabila kalian menyaksikan mereka, fatayuhu, bergabunglah bersama mereka. Bersumpahlah kepada pemimpin mereka. Di tengah-tengah mereka ada Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Jadi 3 putra mahkota ini tidak berhasil menjadi raja. Karena yang Allah pilih langsung saat itu Imam Mahdi. Momentum ini terjadi selesai ibadah haji. Bapak. Dugaan kuasa selesai ibadah haji. Rasulullah menyebutkan ini dalam hadis yang lain. Allah Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ustaz, kan Mukrim bin Abdul Aziz sudah meninggal. Muhammad bin Nayef meninggal 2017. Berarti tinggal Muhammad bin Salman. Betul. Jangan lupa muncul Al-Walid bin Talal. Dan muncul Khalid bin Farhan, ada 3. Khalid bin Farhan tidak dimasukkan di sini. Ada Khalid bin Farhan 3. Sekarang ada 3 lagi. Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, dan ada Khalid bin Farhan 3 lagi. Bapak. Jadi saya mencium sepertinya Imam Mahdi sudah ada. Ciri terkuat yang lainnya, Imam Mahdi akan datang. Suriah akan jatuh ke pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang Hayat Tahrir Syam di bawah kepemimpinan Ahmad Hussein Sara'a, Muhammad Jaulani berhasil menumbangkan rejim Bashar Assad. Ahlus Sunnah wal Jamaah berhasil mengakhiri kepemimpinan Syiah Nusairyah di Suriah. Allahu Akbar. Bapak Ibu, benar kita berada di episode terakhir hari ini, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Jamaah, sudah siap menghadapi episode terakhir? Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian tetap apa? Baik. Kembali pada tadi Bapak Ibu. Saya boleh kesini. Kembali ke sini. Jadi akan aku kuatkan dengan kepemimpinan Imam Mahdi. Dan nanti akan aku sempurnakan kemenangan mereka dengan aku turunkan kembali Isa bin Maryam. Bapak Ibu yang berkata, Nabi Isa masih hidup apa sudah meninggal dunia? Masih hidup. Ada di sepinggan? Oh ada. Di desa mana? Allah berfirman pada Nabi Isa. Jawaban yang aman ketika kita ditanya apakah Nabi Isa masih hidup? Betul, masih. Di mana Nabi Isa? Ali Imran 55. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ayat. Ingatlah Muhammad ketika aku berfirman kepada Isa bin Maryam, "Hei Isa, aku akan mewafatkan engkau
dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Al-ayat. Nabi Isa diwafatkan Allah, diangkat ke sisi Allah. Oh, berarti sekarang Nabi Isa sedang wafat di sisi Allah. Betul, sedang wafat di sisi Allah. Apa arti wafat? Selama ini kita mengartikan wafat itu meninggal dunia. Tidak, Bapak Ibu. Wafat itu mustarokah. Ya, mustarokah. Apa itu mustarokah? Satu kata banyak arti. Wafat bisa berarti meninggal, mati. Wafat juga bisa berarti tidur. Muka surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan di waktu siang. Apa arti wafat di sana? Tidur dan mati sama saja, kata Rasulullah. An-nawahul maut wa yamku ahlul jannah. Tidur dan mati itu sama saja. Ahli surga yang akan pernah tidur. Berarti Nabi Isa sedang tidur di sisi Allah. Ustaz, berarti tidurnya Nabi Isa sudah ribuan tahun. Betul, itu hitungan sepinggan, Pak. 2025 di sepinggan. Di sisi Allah, tahun berapa? Sama satu hari di sisi Allah dengan di bumi? Tidak. Wa kana miqdaru yawmihi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di muka bumi. Sekarang 2025 Masehi di muka bumi. Di sisi Allah baru 2 hari. Oh, berarti Nabi Isa baru 2 hari tidurnya di sisi Allah. Berubah tidak Nabi Isa? Tidak, Pak. Nanti turun lagi insya Allah di Masjid Jadul Ulia. Ada menara putihnya, Pak. Bikin menara putihnya, Pak, biar Nabi Isa turun nanti. Karena Nabi Isa turun indal menaratil bayda, di sisi menara putih. Syarqiyah di Maskah, di Damaskus Timur, di Guta. Ya, di Guta ada Masjid Umawi, Pak. Masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika dia mendeklarasikan berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, هذا المسألة راجع في علك هذا الصناف على المقاصد الأدلات ما ذكرتم ما تعلمون أنتم. ini maksud dari kemaslahatan yang kuat terkandung dalam penciptaan manusia. Sesuatu yang kalian tidak tahu, wahai malaikat. Bapak Ibu, inilah peta singkat peradaban kita di muka bumi. Khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah fil. Ketika Allah mengatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, ternyata ada satu makhluk Allah yang takwa. Suku jin dari Al-Haris. Bapak Ibu, ada satu jin dari suku Al-Haris. Ketika Al-Haris diratakan oleh Jibril, ada jin yang masih balita. Diangkat oleh malaikat Jibril, kata Allah, bawa dia. Hidup rawat oleh kamu. Hidup bersama para malaikat. Dibawa dia hidup bersama para malaikat. Allah memberikan nama kepada bayi jin ini Azazil. Bagus namanya. Allah yang memberikan nama Azazil. Azza yu'azzu izan. Mulia eli Allah. Ajazil yang Allah muliakan. Bagus Ustaz namanya Azazil. Bisa nggak jadi nama anak saya? Jangan, Bu, itu nama iblis. seumur hidupnya tidak pernah maksiat kepada Allah. Takwa luar biasa. Kalah para malaikat dengan takwanya si Ajazil. Iman Islamnya Menyaingi malaikat Jibril. Jibril hampir kalah iman Islamnya oleh Ajazil. terkenal di langit. Makhluk terbaik primadona. Itu kemana-mana dihormat oleh para malaikat. Jibril pun gak pede kalau ada di samping dia. Kamu ngalahin bapak kamu ya? Ketika Allah berfirman akan menciptakan khalifah di muka bumi, Dia berpikir begini, aku satu-satunya makhluk bumi yang ada di antara para malaikat. Aku makhluk bumi yang derajatku ditinggikan sehingga aku dekat dengan Allah. Sekarang Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Sepertinya ini syarat Allah akan memulangkan saya ke kampung halaman saya. Berarti saya akan jadi khalifah di muka bumi. Akan aku lakukan persiapan. Pak, tolong bikinkan baligo, Pak. Iya, tolong pasang di setiap perempatan jalan, Pak. Iya, Ajazil calon khalifah di muka bumi. Wah, fotonya bagus. Dia bagi-bagi sembako, Pak, tebar pesona. Ajazil calon khalifah di muka bumi. Namun apa yang terjadi?
Ternyata khalifah yang dimaksudkan untuk Nabi Adam, bukan untuk dia. Kaget dia. Apa? Adam baru diciptakan, belum sholat sekalipun. Aku beribadah kepada engkau seribuan tahun seumur hidupku ya Rabb. Aku tidak pernah maksiat. Engkau campakkan aku ya Allah. Akan aku tunjukkan keputusan ini tidak adil. Harusnya aku yang jadi khalifah, bukan Adam. Allah merasakan itu. Akan aku tunjukkan aku lebih senior dari Adam. Aku lebih hebat daripada Adam. Pelajaran bagi kita. Setakwa apapun kita, sesoleh apapun kita, jangan merasa lebih sunnah dan lebih baik dari orang lain. Jangan. Quran apa aja jim iblis. Itu habis sekalian. Ya. Sehebat apapun kita, belum tentu Allah menerimanya. Ada sesuatu yang mungkin kita tidak luput dari perhitungan kita. Betul ya Pak? Masya Allah, semangat para bunda ini. Bunda ada kayaknya ada 500 orang ya bunda. Suaranya kencang banget. Nah jawab. Maka Allah akan tunjukkan kata dia. Akan aku tunjukkan aku lebih pantas jadi khalifah. Jadi beradab. Allah tidak suka dengan getaran kesombongan ini. Maka Allah berfirman pada malaikat, wahai malaikatku, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam selesai, sujud dia kalian kepada Adam ketika aku perintahkan. Samina wa ta'ala, kullu khairin biyadika ya Rabb. Ajazil ada di tengah-tengah malaikat. Ketika Nabi Adam hidup, Allah perintahkan malaikat sujud kecuali Ajazil. Saat itu Allah tanya, ma madaka an tasjuda li Adam wa idza amartuk? Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Ana khairum minhu ya Allah. Aku dengar kesombongannya. Aku lebih baik daripada Adam ya Rabb. Engkau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Gengsi. Masa Raja Api harus sujud sama Avatar Eng? Raja Api Ozai harus sujud sama Avatar Eng. Bapak Ibu, inilah kesombongan Raja Api. Raja Api di mana Pak? Raja Api di Cina Bapak Ibu. Bapak Ibu ya Rabb, saat itulah Ajazil dikutuk menjadi bes. Turut anda, fala takun laka an tajka barbiya. Keluar kamu dari surgaku. Tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Innaka minas sagirin, aku kutuk engkau. Bayangkan Ajazil disebut iblis hanya karena menolak sujud kepada Nabi Adam. Kepada Allah dia masih sujud. Menolak sujud kepada Nabi Adam disebut iblis. Lah hari ini yang gak mau sujud kepada Allah disebut apa Bapak Ibu? Apa? Ajazil disebut iblis karena menolak sujudnya kepada Nabi Adam. Lah yang gak mau sujud kepada Allah disebut apa sekarang Bapak Ibu? Embahe iblis. Bapak Ibu, dia terima hukuman Allah. Wa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menghukum aku tersesat. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam. Engkau hukum sebagai kesesatanku. Aku terima ya Allah. Tapi mohon ya Allah, tangguhkan aku sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Idzan innaka minal munzirin. Aku tangguhkan ajalmu sampai hari dibangkitkan. Kalau begitu, akan aku halangi mereka dari siratal mustaqim. La tajidu aktsarhum syakirin. Maka dia tidak mau bergabung dalam sistem khilafah yang menjadi Adam pemimpinnya. Jadi Bapak Ibu, yang tidak suka dengan sistem khilafah itu iblis, Ajazil. Dia tidak suka dengan sistem khilafah yang Allah ciptakan. Hari ini ada tidak yang tidak suka dengan sistem khilafah? Lalu mereka siapanya iblis? Oh ya itu dia. Ini ibu-ibunya berani banget ini. Aman. Maka dia menciptakan jalan hidup tersendiri kepada sabili taubat. Dia tahu ujungnya bukan surga neraka, tapi dia hiasi indah dalam pandangan syahwat manusia. Banyak proyeknya, lahannya basah-basah di sini, duitnya banyak, ribuan triliun Bapak Ibu. Ribuan triliun, triliunan. Basah banyak proyeknya. Di sini kering sedikit proyeknya. Ya, paling amplopnya segitu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya anekdot saja. Maka banyaklah manusia yang tergiur untuk menjadi pengikutnya. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrus. Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun dan Haman. Di zaman Nabi Isa ada Herodes, the Great, Herodes yang menguasai Palestina saat itu. Di zaman Nabi Isa AS, di zaman Rasul dilahirkan ada Abraha. Di
Di zaman Rasulullah berdakwah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Dan di zaman kita ada Abu Jamban. Abu Jamban. Siapa Bu? Oh, Masya Allah. Bapak Ibu. Dan di akhir zaman, beliau Musketir akan bersatu memerangi Islam. Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Kita sedang melihat Yahudi dan Nasrani sedang beraliansi. Israel tidak akan berani membantai Gaza kalau tidak didukung oleh kapitalisme Barat. Kalau tidak didukung Amerika, Perancis, dan negara sekutu NATO, tidak mungkin Bapak Ibu sekalian dia berani membantai Gaza. Sebentar lagi Iran akan bergejolak. Ali Khamenei berbeda dengan Khomeini. Sepertinya dia ingin merubah tradisi kultus Syiah di Iran. Lihat bagaimana kepemimpinan Ali Khamenei. Hebat. Jangan kalian caci maki sahabat Rasulullah. Mereka mulia. Rubah persepsi itu. Luar biasa. Dia ini melakukan reformasi. Nah, diam-diam Amerika mengangkat citra Reza Pahlavi putra mahkota. Di saat Iran menyerang Israel, Reza Pahlavi justru keliling Tel Aviv. Dia mencari dukungan Israel dan Amerika untuk menggulingkan Reza Pahlavi. Di situ saya untuk menggulingkan Ali Khomeini. Reza Pahlavi putra mahkota. Di sini saya paham ya Allah. Dari dulu saya bingung ketika saya membaca hadis Rasulullah SAW. Innakum satadzuna jaziratul Arab wa yatanhallah. Sumpah kalian akan memerangi raja-raja Arab dan Allah memenangkan atas kalian. Kenapa raja Arab diperangi? Hari ini kita tahu. Arab bungkam 1000 bahasa ketika Gaza dibantai, betul? Kemunafikan dan kefasikan raja-raja Arab yang bungkam atas pembantaian Gaza. Itu menjadi bukti alasan kuat kenapa Imam Mahdi akan memerangi para petinggi Arab. Summa tadzuna al-faras wa yatawallah. Lalu kalian akan memerangi Persia, Iran, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Persia. Sekarang Ali Khomeini bela Palestina. Oh, ada kemungkinan Ali Khomeini digulingkan, Reza Pahlavi memimpin Iran kembali pro dengan Yahudi dan Amerika. Oh, kayaknya Iran di masa kepemimpinan dialah yang akan diperangi. Apakah itu? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Summa tagzuna Rum wa yattahuhallah. Lalu kalian akan memerangi Eropa dan kalian akan menang atasnya. Sebentar lagi akan ada perjanjian damai antara Eropa dengan umat Islam. Apakah ini maksudnya yang dilakukan oleh pemimpin Suriah baru dengan Donald Trump dan semuanya? Bahkan dengan Vladimir Putin? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Summa tagzuna Dajjal wa yattahuhallah. Lalu kalian akan berperang dengan Dajjal dan Allah akan mengalahkan. Bapak Ibu dan Saudara, inilah wajah pertarungan antara hak dan batil. Ya. Dari sini saya paham dan ada demarkasi akidah pembeda wahyu Allah Al-Quran yang akan membedakan mana hak dan mana batil. Furqan. Ya, dari sini saya paham. Oh, ini barangkali maksud firman Allah Al-Balad ayat ke-10. Wahdainahul nazdain, dan kami ilhamkan kepada manusia dua jalan kehidupan. Ya, dua jalan kehidupan. Atau dalam surat Asy-Syams ayat ke-8, fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Bapak Ibu, inilah wajah pertarungan antara hak dan batil. Dari sini kita tahu kenapa ada hak, ada batil. Dan yakinlah kita, hari ini kita berada di episode terakhir Bapak Ibu. Kita berada di babak final pertarungan antara hak dan batil. Pertanyaannya, di manakah battleground tempat terjadinya pertarungan hak dan batil dalam babak final? Tempatnya adalah di jantung dunia. Dan jantung dunia itu bernama Palestina. Allah, merinding saya. Merinding ketika saya membaca dan menyaksikan fenomena hari itu. Sadarkah kita Bapak Ibu? Gejolak politik di Palestina, sebetulnya Allah sedang mengingatkan umat manusia di muka bumi. Wahai manusia, kalian berada di episode terakhir di muka bumi ini. Jangan senang kalian dengan dunia. Bersiap-siaplah, dunia akan sebentar lagi kalian tinggalkan. Allah. Bapak Ibu, jamaah, lanjut. Masya Allah, Bunda udah sarapan kayaknya. Kencang bener jawabannya. Bunda, jadi masuk surganya? Besok ya? Alhamdulillah, siap Pak, besok masuk surga. Bapak Ibu,
Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Zar Al-Ghifari, ya Rasulullah, ayul masjid bunyakil ama wala. Ya Rasulullah, masjid apa yang dibangun pertama kali? Al-Masjidil Haram. Suma ayun ya Rasulullah, kemudian apa yang dibangun setelah Masjidil Haram? Masjidil Aqsa. Berapa jarak pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Arba'una sanah, 40 tahun. Siapa yang membangunnya? Nabi Adam. Bapak Ibu, yang pertama Masjidil Haram. Kenapa dia namakan Masjidil Haram? Allah berfirman pada Nabi Adam, tugas pertama bagi Nabi Adam, ya Adam, inna li baitun Ka'bah fi Bakkatal mubarakah allati tusawiya sada. Hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku ini lurus dengan arah Allah. Oh, inilah alasan kenapa Ka'bah Allah simpan di Mekah, tidak di Balikpapan. Karena Mekah lurus dengan arus Allah, Bapak Ibu. Sehingga sucinya arus Allah hadir di tanah Mekah. Maka Mekah suci sesuci arus Allah. Itulah kenapa dinamakan Tanah Haram. Masjid yang dibangun Masjidil Haram, inilah titik nol peradaban. 40 tahun kemudian Adam alaihissalam diperintahkan Nabi Adam diperintahkan Allah membangun Masjidil Aqsa. Dibimbing malaikat Jibril. Aqsa masjid kedua di muka bumi. Aqsa artinya paling jauh, isim takdil. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. Berarti hadis ini memberikan satu peringatan kepada kita, pelajaran penting. Peradaban manusia membentang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Titik nol peradaban adalah Masjidil Haram dan ending peradaban kita adalah Masjidil Aqsa. Artinya apa? If all seeing eyes is directed to Gaza, are directed to Gaza. So this is the sign from Allah that we are now in the last episode of human civilization in the world. Apabila mata seluruh manusia tertuju setiap hari kepada Gaza, berita di mana-mana Gaza. Semua mengarah ke Gaza. Isyarat Bapak Ibu, kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Allah sedang menggelar pertarungan hak dan batil. Tapi sedikit yang terlibat dalam pertarungan ini. Padahal ini adalah pertarungan bergengsi Bapak Ibu. Maka banyak yang sibuk dengan urusan dunia. Lupa tidak bergabung dengan jihad itu. Allahu Akbar. Jamaah. Jadi gimana? Sepakat bahwa sekarang kita berada di episode terakhir? Mau pilih mana? Palestina merdeka? Al-Aqsa kembali kepada kita? Israel hancur, kiamat datang mendekat? Atau Palestina berdarah-darah dan kiamat masih jauh? Palestina merdeka, kiamat? Udah siap ibu-ibu. Bu, kenapa Bu? Ada masalah di rumah? Kok pasrah sekali ibu-ibu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Sekali lagi Bapak Ibu, tempat pertarungan antara hak dan batil ini akan mengambil tempat. Battleground-nya adalah Palestina. Itulah kenapa Zionis Yahudi memilih Palestina. Ketika mereka menjadi masalah di dunia, maka PBB menawarkan kepada mereka. Diberikan 3 opsi, pilih. Mau Uganda di Afrika, mau Argentina, atau pilih Palestina. Otomatis mereka pilih Palestina. Karena Palestina jantung dunia. Profesor Karl Hausaber, guru Adolf Hitler, mengatakan Palestine is the heart and of the world. Palestina adalah jantung dunia. Who can take over Palestine? He can take over the world. Siapa yang bisa mengambil alih Palestina, dia bisa mengambil alih dunia. Bapak Ibu, maka mereka pilih Palestina. Mereka meyakini bahwa dunia ini akan berakhir di 3000 Masehi. Kiamat terjadi di 3000 Masehi. Itu kata mereka. Ini bukan keyakinan kita. Ini keyakinan Yahudi Askenazim Talmudian. Benyamin, siapa namanya Pak pimpinan Israel? Benyamin Netanyahu. Pas namanya ya, Masya Allah. Benyamin Netanyahu. Mereka yakin bahwa peradaban manusia ini hanya akan mengalami jangka waktu 3000 tahun saja. Maka 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium 1000 tahun. Hari ini kita berada di milenium ketiga Bapak Ibu. Betul? Inilah yang mereka sebut dengan Y2K. Pernah mendengar Y2K? Y2K itu bukan ikon kebangkitan teknologi, globalisasi dan informasi, bukan. Y2K singkatan syarat bermuatan ideologis Yahudi. Y2K singkatan dari Year of the Jewish Kingdom.
1000 tahun terakhir di muka bumi adalah masa bagi singgasana Tuhan berdiri di atas bumi. Ini adalah step by step mereka untuk membentuk negara dunia, the new world order. One government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia. Lihat PBB saja tidak berani, tidak berhasil menghentikan rantai Israel. Mereka pemimpin dunia sekarang. Negara-negara di dunia menjadi shadow government mereka. Ya, Saddam Hussein menentang kebijakan Amerika, tumbang. Muammar Gaddafi tumbang, Muhammad Mursi tumbang. Indonesia lanjutkan bersama anak saya. Aman? Aman? Satu sistem politik di dunia, demokrasi. Satu sistem ekonomi, kapitalisme. Satu sistem militer, teroris. Padahal mereka teroris. Dan one ideologi, Kabbalah. Ini adalah step by step mereka untuk menuju the new world order, Bapak Ibu. Sekali lagi, di mana pusat sentral mereka untuk mengendalikan dunia, di jantung dunia. Dan jantung, silakan Pak. Dan jantung dunia itu bernama Palestina, Bapak Ibu. This not mean for the world without Yerusalem. Tidak ada artinya dunia tanpa Yerusalem. Dan tidak ada artinya Yerusalem tanpa Haikal Solomon. Artinya, mereka harus menguasai Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, tanggal 7 Oktober pembantaian terjadi. 1 Oktober saya masih sholat di Masjid Qibli bersama istri saya. Kita sholat subuh di sini. Ada kecurigaan, orang-orang Palestina banyak yang masuk dibolehkan. Banyak sekali, bukankah dilarang? Kenapa dibolehkan? Ternyata itu cover story. Mereka sudah membuat 300 terowongan, Pak. Tujuannya apa? 300 terowongan itu telah selesai. Mereka tinggal menunggu ada gempa 6 skala Richter. Masjidil Aqsa akan mereka gantikan dengan Istana Dajjal. Inilah yang dibicarakan antara Benyamin Netanyahu dengan Rabbi Yahud. Dan ini tugas Benyamin Netanyahu yang belum juga kelar hari ini. Malu dia di hadapan guru-guru dia, Rabbi Yahudi. Kenapa? Tugas penting ini belum pernah bisa dia lakukan dengan baik. Kenapa? Allah jaga Masjidil Aqsa tidak akan hancur. Ini Bapak sekalian, pertemuan antara Benyamin Netanyahu dengan pimpinan tertinggi Rabbi Yahudi. משהו לא יאות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז רק תעשו משהו ומה ידיעתו. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר שוד כמה שוד בדין עדיין ליבו. Kenapa Hamas menghancurkan mereka, menyerang mereka 7 Oktober? Karena mereka akan melakukan ritual red heifer sacrifices. Yahudi kemudian hari ini meyakini bahwa Mesias waiting for a perfect red heifer, a paraduma. Mereka meyakini isyarat bahwa Mesias, the God who created raja-raja mereka akan datang ketika apa? Ketika 5 sapi merah lahir. Bapak Ibu, sapi merahnya sudah ada. Inilah alasannya. Jadi mereka akan menyembelih sapi merah ini. Ada 5 sapi merah. You know, people think that finding a real red heifer is impossible. But the truth is, there are thousands of red cows throughout the world. Ini sapi merahnya, Pak. Ritual red heifer sacrifices akan disembelih di altar yang melambangkan matahari di Bukit Zaitun. Kalau Bapak Ibu nanti ke Masjidil Aqsa bersama kami, kami akan bawa Bapak Ibu ke view Yerusalem. Masjidil Aqsa di depan. Nah, itu ada altar Dewan Matahari. Di situ 5 sapi merah ini akan disembelih. Rencananya akan dilakukan Maret sampai bulan Juni 2024. Artinya, Al-Aqsa close bulan Desember atau November. Sebelum Al-Aqsa ditutup dan akan dihancurkan, maka dia tidak boleh diam. Maka Hamas berkumpul semua. Petinggi Hamas berkumpul, Ismail Haniya, Muhammad Al-Deif, Yahya Sinwar, Allahu Yarham, semua petinggi, Khalid Misal hadir. Ya. Kenapa mereka berkumpul? Al-Aqsa akan dihancurkan dan dunia diam saja. Kita harus bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Apa kata mereka? Kita musyawarah, kita lakukan jihad terbaik. Maka dibuatlah musyawarah. Hasil pertemuan Hamas ini Bapak Ibu sekalian. مع شروق شمس 7 من أكتوبر من عام 2023 طائرات شراعية تحمل مقاتلين من القسام
تارك الأجواء الإسرائيلية عم يبدوا بالأرز لديك بقليل ارتعموا قبيون نسيج الفاصل تراك إني وسيارات هيك رباعي وسيرا على تحول قرابة 60 كيلو متر من السياحي إلى مقامات توعدين أين غزة وسراج. المقاتلون وصلوا إلى عدة مستوطنات فيما يعرف بمنطقة غلاف غزة. تلك المنطقة تمتد إلى عمق 40 كيلومتر من حدود قطاع غزة إلى داخل الخط الأحمر. تضم هذه المنطقة عشرات المستوطنات ويعيش فيها أكثر من 50,000 مستوطن. وصل مقاتلو قسام إلى داخل هذه المستوطنات، اعتقل عدد من المستوطنين والجنود الإسرائيليين وعادوا به. Sepakat semuanya dibikin ini disebarkan kepada para Hamas pasukan, maka dipilih Muhammad Al-Deif sebagai komandan. Saya tidak tahu apakah beliau masih hidup, dan juga Abu Ubaidah Ibn Zarrah sebagai juru bicara. Ya. Belum ada konfirmasi dari Hamas kalau Abu Ubaidah sudah gugur, jadi kita belum bisa memutuskan beliau syahid Bapak. Biasanya kalau ada yang gugur syahid dari petinggi Hamas, apalagi ring 1, itu langsung ada konfirmasi. Seperti syahidnya Syekh Ismail Haniah dan juga Syekh Yasin wallahu yarhamuhuma. Ya. Jadi kita belum bisa mengatakan. Saya ditanya, Ustaz, betul Abu Ubaidah sudah meninggal? Wallahu a'lam. Belum ada konfirmasi dari Hamas. Bapak Ibu, selama saya belajar di Palestina, kami setiap hari bertemu dengan, maksudnya pernah bertemu dengan beberapa, tapi saya belum pernah bertemu dengan Syekh Ahmad Yasin. Saya tidak bertemu dengan Ismail Haniah. Kalau Muhammad Hussein bertemu. Jadi kalau Muhammad Hussein ke Gaza, saya ke West Bank. Jadi setiap hari saya bertemu dengan Israel. Seperti apalah orang-orang Israel, akhlak mereka, adab sombongnya mereka. Itu yang terjadi Bapak. Nah Bapak Ibu, inilah yang berhasil. 4.000 tentara IDF elit Israel Defense Forces ini digunakan, dibentuk untuk melindungi ritual ini. Serangan ini berhasil membantai 4.000 tentara IDF ini. Ini yang bikin Benyamin Netanyahu marah kesetanan Bapak Ibu. Inilah jihad luar biasa. Tufanul Aqsa. Diberi namalah jihad itu Tufanul Aqsa. Ja. Ja, und ja. Ketika Palestina sudah mulai hancur Bapak Ibu, 80% lebih infrastruktur Palestina hancur, dan tidak kurang dari 21,7 juta ton puing-puing reruntuhan itu mewarnai Gaza, permukaan Gaza. Nah, sepertinya berhasil media Barat termasuk Israel membungkam media untuk tidak memberitahukan bagaimana jihadnya Hamas sekarang. Kita susah untuk melihat, seolah-olah Hamas mati, padahal tidak. Sebetulnya Allah sedang akan mempertemukan Hamas dengan Suriah Bapak Ibu. Jangan salah. Ini akan menjadi satu pasukan yang Rasul sebutkan Syam. Ya, Rasulullah mengatakan satakuna jundun fil Iraq, wasatakunu jundun fi Syam, wasatakunu jundun fi Yaman. Akan muncul pasukan terbaik di Irak, di Syam dan di Yaman. Mereka pasukan terbaik di akhir zaman. Ya Rasulullah. In wajana fi asniya bi aijuli nastari ikhtar lana. Ya Rasulullah, jika 3 pasukan itu muncul di zaman kami, pilihkan untuk kami dengan bangsa pasukan mana kami bergabung. Fa'alikum bisyam. Bergabung kalian dengan pasukan Syam. Fa innal malaikata basitatun asnihatiha alaiha. Para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi bumi Syam. Bapak Ibu, ini pasukan yang Rasulullah perintahkan kita bergabung. Alhamdulillah teman-teman kita masih di Syam, Palestina, Suriah. Bapak Ibu, insyaallah jihad kita tidak akan berhenti membuktikan Indonesia yang Rasul sebutkan merah putih. Rasul menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Akan kita buktikan. Kitalah pasukan yang ketiga pembebas Palestina. Tapi itulah kenapa Bapak Ibu kami bersafari dalam di sini. Maka dari itu kami di sini membawa tim. Bapak Ibu dan SWT, di sela-sela kunjungan saya di Palestina, maka saya coba memasuki beberapa rumah sakit. Salah satunya ini kunjungan kami ke St. Joseph Hospital. Saat itu saya mengatakan, sepertinya tentara Israel tidak melihat kita. Bapak Ibu, ada kesempatan, yuk kita kunjungi saudara-saudara kita yang dari Gaza. Mereka yang dibantai di Gaza.